Kalau nggak lupa mudah jadi ulama semuanya nih. Kalau nggak lupa, berapa tebal nih kitab-kitab aja ini. Udah cocok jadi ustadz ini. Kalau nggak lupa, karena ada sifatnya lupa ya balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitri. Bab tentang zakat fitri. Zakat fitri. Sumiyat bidalika, dinamakan zakat fitri. Fitri itu artinya batal puasa, buka puasa ya. Fitri itu buka puasa. Maka sebut Idul Fitri ya. Makanya orang yang berbuka puasa disebutnya iftar ya. Berbuka puasa iftar gitu. Dikatakan zakat fitri li'annaha karena tajibu, zakat tersebut wajibnya ingda fitrinas, ketika orang-orang sudah berbatal puasa. Min shaumi Ramadan, dari puasa Ramadan. Jadi saat malam Idul Fitri, itulah wajibnya zakat fitrah ya. Malam takbir itu kan sudah final, sudah tidak pada puasa lagi. Jelas ya? Sudah tidak pada puasa lagi. Di malam takbir itulah wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Nah, waktu sama al-fitrata biman al-khilqah. Zakat fitri disebut juga zakat fitrah. Dan ini istilah yang familiar ya, zakat fitrah. Apa artinya fitrah? Khilqah. Apa khilqah sih? Kejadian, kesucian begitu. Waktu sama zakat al-badan disebut juga zakat badan, zakat tubuh. Kenapa? Li'annaha kama fil hadis, sebab sebagaimana di dalam hadis disebutkan zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitri itu adalah tuhratun lis-shaimi minar rafath, bisa mensucikan orang-orang yang puasa dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Wa tu'matun, dan sebagai hidangan atau makanan lil fuqara'i wal masakini, bagi orang-orang fakir dan orang miskin. Jadi istilahnya itu ada 3, zakat fitri, zakat fitrah, dan zakat badan. Yang paling familiar adalah zakat fitrah. Bukan fitrah, malah fitrah ya. Harusnya mah fitrah ya. Fitrah. Hukmuha wajibun bil ijma'. Apa hukum zakat fitrah itu? Wajib berdasarkan ijma para ulama. Ya, saya ulang-ulang lagi, ijma itu adalah kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil ya. Makanya dalil ya ataupun sumber hukum di dalam Islam itu kan 4 ya. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas begitu. Quran dan hadis barulah disepakati oleh ulama. Ketika tidak ada Quran dan hadisnya, maka pakainya qiyas. Dan qiyas itu pun tetap pakai Quran dan hadis sebagai ukurannya, standarnya, barometernya. Seperti apa zakat menggunakan beras, zakat fitrah menggunakan beras. Di zaman Nabi ada nggak yang zakat fitrah pakai beras? Nggak ada, karena di zaman Nabi di Madinah sana itu tidak ditemukan beras. Untuk di Jawa mungkin sudah ada, karena di zaman Nabi pasti penduduk Jawa kan sudah ada mungkin ya. Sudah ada belum? Sudah ada. Tahu dari mana? Sejarah. Majapahit itu tahun berapa sih? Hah? 700-an Masehi ya. Ya berarti ya di masa-masa Nabi mungkin ya itu. Ya kan Islam sekarang sudah 1400 ya. Berarti kan kalau dikurangi 2000 kurang 1400 kan berarti sekitar 600-an ya, abad ke-6 Masehi ya. Abad ke-7 Masehi itu sekitar itulah mungkin ya. Majapahit itu mungkin sekitar di zamannya Nabi mungkin ya. Wallahu a'lam begitu. Wallahu a'lam. Sebelum Majapahit apa? Sebelumnya apa? Kerajaan pertama di Indonesia apa? Kutai.
Benar. Oh, udah kutai, udah percaya dah lah. Daripada nggak selesai kutai. Berarti kan di zaman Nabi juga sudah ada sebetulnya beras, teman, bukan di daerah tempat Nabi tinggal, bukan ya. Ya, karena kan Islam saat itu kan belum sampai ke Nusantara ya. Baru ya sampainya ke Afrika ya. Itu pun nggak sampai ya. Di zaman Nabi itu ya paling jauh sampainya ke Yordania ya, ke Romawi, ke Persia, ke Iran. Itu belum sampai ke Afrika. Sudah sampai yang Afrika, Ethiopia sudah sampai ya. Tapi untuk yang lebih jauh belum sampai. Nah itu nanti di masa-masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ya, semakin menyebar Islam sampai ke Cina segala. Bahkan di masa era sahabat itulah, entah Umar entah Utsman, ada sebagian riwayat mengatakan Islam sampai ke Nusantara, tapi bukan Jawa, Palembang. Nah itu di Palembang ada pemakaman yang kemungkinan salah satu daripada makam itu adalah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan besar ya, di Palembang. Itu wallahu alam kebenarannya, apakah di masa tabi'in atau di masa para sahabat. Nah itu zakat dengan menggunakan beras, zakat fitrah itu kan tidak ada di zamannya Nabi, belum dilakukan. Nah sekarang ketika Islam sampai ke Asia, sampai ke Afrika, mereka menemukan makanan pokok selain gandum dan kurma, yaitu beras. Bagaimana zakat fitrah dengan beras? Dicari, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Nah, cuma ada persamaan alasan. Ya, kenapa gandum dan kurma itu boleh dipakai zakat fitrah? Sebab dua makan ini adalah makanan pokok. Beras juga makanan. Nah, persamaannya apa? Sama-sama makanan pokok. Nah, itulah namanya kias. Jadi beras disamakan, dikiaskan dengan gandum dan korma. Kenapa? Karena dua-duanya adalah makanan pokok. Sebab Nabi mengatakannya kut. Ya, kut itu adalah makanan pokok. Meskipun beras tidak disebutkan, ya, tapi karena Nabi menyebutkan kut, ya, maka beras juga termasuk makanan pokok. Berarti boleh zakat fitrah menggunakan beras. Bahkan nanti dalam kitab ini disebutkan ya, ada banyak itu ya makanan pokok yang boleh kita keluarkan zakat fitrah dari makanan pokok tersebut ya. Jumlahnya ada berapa nih? 3, 6, 9, 12, ada 14 jenis makanan pokok ya. Hukumnya adalah ijma', wajib secara ijma' para ulama. Awqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun, waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Yang pertama waktu wajib. Yang kedua waktu fadilah. Waktu fadilah itu ya waktu sunnah ya, waktu utama. Yang ketiga waktu jawaz ya, waktu diperbolehkan. Yang keempat waktu karohah makruh. Yang kelima waktu hurmah haram. Pertama wajib ya. Kapan wajibnya zakat fitrah itu? Adalah biidraki juz'in min Ramadana wa juz'in min Syawal, dengan sebab menemukan sebagian dari Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Dan itu bisa dipenuhi dengan cara seseorang itu ada sini hidup ya, dan ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah saat terbenam matahari di malam Idul Fitri. Ya, jadi sebelum terbenam matahari, ini orang Islam nih hidup nih, ada begitu ya. Dan dia memang termasuk orang yang wajib melakukan zakat fitrah begitu. Sampai matahari itu terbenam, nah berarti dia telah menemukan bagian dari Ramadan dan menemukan bagian dari bulan Syawal. Orang itu wajib zakat fitrah. Dan itulah waktu wajibnya itu. Nah, berarti kalau bayi yang baru lahir di malam takbir, orang tuanya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, sebab tidak menemukan sebagian Ramadan. Sebagian itu bukan sehari 2 hari, meskipun sejenak lah begitu. Kayak misalnya 5 menit menemukan Ramadan 5 menit, berarti kan lahirnya itu sebelum maghrib. Bayi lahir di bulan Ramadan sebelum maghrib malam takbir. Maghrib jam 6 kurang 5 menit Ibu Sarwiti melahirkan anaknya. Ya, lahir tuh jam 6 kurang 5 menit akhir Ramadan.
dan bayi ini hidup sampai malam takbir, sampai terbenam matahari, ini bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, wajib dizakati fitrahnya. Siapa yang melakukan zakat fitrahnya? Bapaknya, bukan ibunya ya. Ada seseorang muslim yang belum zakat fitrah, malam takbir meninggal dunia, wajib nggak dikeluarkan zakat fitrahnya? Kenapa wajib? Menemukan Ramadan dan Syawal, awal bulan Syawal. Ada seorang muslim, dia belum zakat, di akhir Ramadan, taruhlah akhir Ramadan, meninggal dunia, tidak menemukan bulan Syawal, wajib nggak zakat fitrah? Tidak diwajibkan, sebab tidak menemukan sebagian bulan Syawal. Itu ya. Suami istri, laki-laki perempuan menikah di bulan suci Ramadan. Malam takbir ceritanya pisah, cerai. Apakah suami tetap mengeluarkan zakat fitrah untuk mantan istrinya? Tetap wajib. Kenapa? Karena statusnya ia masih suami istri ketika terbenamnya matahari di malam takbir. Kecuali kalau dia cerainya itu sebelum terbenam matahari, akhir Ramadan cerai misalnya, ya sudah, ini si suami tidak wajib menzakati mantan istrinya. Begitu. Menikah di bulan Ramadan sampai malam takbir dan seterusnya, rumah tangganya benar, nggak sampai firaq, nggak sampai tolak, cerai. Wajib suami menzakati? Wajib. Wajib menzakati, karena zakatnya istri itu suami yang mengeluarkan. Ya, suami yang mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Jadi waktu wajib itu adalah dengan sebab menemukan bagian dari Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah waktu fadilah, waktu sunnah, waktu afdal paling utama adalah Yaumul Id, hari raya Idul Fitri, setelah terbitnya fajar, setelah masuknya waktu subuh dan sebelum sholat Id. Sekarang subuh misalnya jam 4:30 ya. Nah, dari jam 4:30 itu sampai sebelum sholat Id, itulah waktu yang paling utama untuk zakat fitrah. Waktu yang paling afdal. Nah, kita tidak bicara mana yang lebih efisien dan lebih manfaat. Kalau kita bicara mana yang lebih manfaat, tentu manfaatnya lebih dirasakan oleh fakir miskin ketika kita zakat di bulan Ramadan. Kenapa? Dengan zakat kita kepada mereka, mereka bisa membeli baju, belanja, kan begitu. Coba kalau zakatnya pas hari raya sebelum sholat Id, udah punya baju belum dia? Belum. Udah punya beras belum? Belum. Baru dikasih, udah dimasak belum? Belum, nggak repotin. Memang waktunya waktu afdal bagi kita, tapi dari segi manfaatnya kurang begitu, kurang ya. Jadi kalaupun kita mau zakat fitrahnya setelah terbitnya fajar, nah durasinya dari terbitnya fajar hari raya sampai sebelum sholat Id. Kalau kita mau zakat fitrah di waktu itu, ya jangan semuanya lah begitu, 1-2 orang saja, sebagian zakatnya di Ramadan aja begitu. Kenapa? Demi kemaslahatan fakir miskin ini, biar mereka juga di hari raya ya punya makanan enak, beli baju baru, kan begitu. Nah, bagus zakat 2 kali. Zakat 2 kali apa? Demi kehati-hatian ya. Pernah nggak ngerasain lebaran nggak beli baju? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Itu rasanya luar biasa itu. Ya, saya kan di Yaman kurang lebih 5 tahun ya. Itu kurang lebih 4 lebaran nggak beli baju itu. Ya, tapi ya karena sama-sama sedih, enjoy aja. Tapi ada sedihnya juga. Begitu. Ada sedihnya juga, nggak pulang lagi kan, Masya Allah. Saya pulang sekali doang itu, tahun 2011 pulang. Nah, apalagi mereka orang-orang maaf ya yang nggak mampu ya, lihat tetangganya beli baju baru, makan enak, dia nggak punya, kan sedihnya luar biasa itu. Apalagi dia punya anak kecil yang nggak ngerti harus punya, harus beli ya. Mau orang tuanya mampu nggak, kan kekeh anak kecil mah. Itu kan kasihan, kasihan. Ya udah, zakatnya di bulan Ramadan ya nggak apa-apa. Terus kita. Maka dikatakan di sini waktu yang ketiga waktu jawaz, waktu diperbolehkan zakat fitrah. Jadi nggak sunnah, nggak wajib, nggak makruh, nggak harapannya boleh saja. Yaitu adalah dari awal Ramadan. Jadi hilangkan juga nih persepsi nanti zakat fitrah setelah kunut aja katanya.
Jangan dari awal Ramadan belum waktunya. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan sama aja. Itu waktu jawaz, waktu boleh. Dari awal Ramadan nih, malam Ramadan misalnya pertama tarawih ini, sudah bisa zakat fitrah. Meskipun belum puasa besok nih, baru masuk malam Ramadan satu nih, udah masuk. Ya, waktu zakat fitrah boleh hukumnya. Nah, yang keempat itu waktu karohah, waktu makruh. Apa sih makruh itu? Ma yusabu ala tarkihim tisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Jika ditinggalkan karena Allah berpotensi mendapat pahala, jika dilaksanakan tidak berdosa, ya. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal iyyaku falimtisalin yusabi, gitu. Pelaku makruh itu tidak berdosa jika melakukan, sedangkan jika meninggalkan karena Allah berpotensi mendapat pahala, itu makruh. Nah, zakat fitrah itu kapan waktu makruhnya? Ya nggak dosa, cuman sebaiknya ditinggalkan begitu. Adalah mengakhirkan zakat fitrah setelah sholat Id sampai terbenam matahari. Nanti ajalah zakat fitrahnya habis sholat Id, makruh itu. Ya, nanti habis sholat Id baru zakat fitrah, hukumnya makruh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Kecuali kalau ada maslahat, bukan cuma darurat ya. Maslahat itu ya masih di bawahnya darurat. Maslahat itu karena ada satu alasan yang benar, kepentingan, ada kemaslahatan, kebaikan. Contohnya apa? Menunggu orang fakir yang soleh, atau menunggu kerabat yang soleh, atau menunggu kerabat lah begitu ya. Kita nih mau zakat fitrah, ada kerabat kita yang miskin, misalnya sepupu kita, ponakan kita, paman kita, tante kita, atau kerabat lah siapa ya, adik kita, kerabat. Cuma nih kerabat kita datangnya itu setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id. Ya misalnya dia sedang mengadakan sedang di perjalanan lah misalnya ya, mau mudik begitu kan, kira-kira datangnya itu duhur siang, itu kan sudah selesai sholat Id ya. Apakah boleh? Boleh. Makruh? Tidak makruh. Justru itu lebih utama zakat fitrah kepada kerabat yang fakir, yang miskin, yang termasuk 8 asnaf golongan itu. Keluarga, kalau keluarga itu mau soleh mau kagak, yang penting keluarga aja. Nah kalau fakir yang soleh, nah begitu. Menunggu keluarga atau menunggu fakir yang soleh, ya. Misalnya nih fakir yang solehnya itu adalah seorang santri tua, waduh misalnya. Santri tua udah umur 50 tahun belum juga menik, ngaji aja. Ada nggak tuh? Ada Pak, ada. Bahkan teman saya itu seangkatan waktu di Yaman, ada yang usia 40 tahun. Jadi dia itu bukan mondok dari muda, enggak. Awalnya dia bekerja dulu jadi teknisi begini begitu, udah kemana-mana, akhirnya di usia yang sudah mendekati 40 tahun baru ngaji pesantren. Nah itu kan dia gak bekerja. Kenapa? Karena sibuk mencari ilmu agama fardu kifayah. Nah maka dia boleh menerima zakat dengan alasan miskin, kan begitu. Nah kira-kira nih orang fakir yang soleh ini adanya itu setelah sholat Id. Misalnya dia mondok di Pandeglang, pulangnya nanti setelah sholat Id sekitar jam 1 nyampe rumah. Kita zakat fitrah nunggu dia datang aja nanti. Udah selesai sholat Idnya, nggak apa-apa. Oh katanya makruh, ini ada maslahat, nggak apa-apa kalau maslahat. Begitu ya, syukur-syukur sih kalau ya dari malam takbir atau bulan Ramadan ya sudah ada fakir yang soleh atau kerabat, dahulukan mereka ya. Sebelum kita zakat kepada yang jauh, dahulukan kepada yang dekat. Siapa dekat? Ya kerabat kita, keluarga kita. Ya, atau kepada orang yang fakir yang soleh ya. Kan ada fakir yang soleh, ada fakir yang toleh ya, yang tidak soleh. Begitu. Fakir yang soleh itu ya fakir yang taat ibadah, yang sabar ya, tidak menghinakan diri dengan cara mengemis ke sana kemari. Dia sabar dengan kefakirannya, taat kepada fakir yang soleh. Ini fakir yang kayak begitu masuk surganya duluan Pak, sebelum yang kaya soleh. Berapa lamanya? 500 tahun.
Jadi yang fakir soleh dulu ke surga, setelah 500 tahun yang kaya soleh baru ke surga. Ketinggalan jauh, bukan seminggu ketinggalannya, 500 tahun ketinggalannya. Fakir soleh dibandingkan sama yang kaya soleh. Logis begitu, ya kan yang kaya soleh mah dihisab dulu, ya. Kamu dapat ini dari mana, dibelanjakan kemana, dapat ini dari mana, dipakai buat apa. Kalau yang fakir soleh, apa yang mau ditanya? Nggak punya apa-apa, plus ke surga, begitu. Kira-kira pengen jadi orang kaya soleh apa fakir soleh? Tengah-tengah lah. Si malakama ya, mau fakir soleh ya takut nggak soleh nanti. Dikasih pakai takut nggak soleh nanti. Maka tanda kan kadal fakru ayakuna kupron, hampir-hampir kepakiran itu menjerumuskan kepada kekufuran. Itu kan ya orang yang fakir itu kalau kurang-kurang iman ya banyak yang kufur. Dari segi ucapan kadang-kadang, kok saya begini aja sih? Kenapa ya Allah saya begini aja ya Allah? Ini kan protes sama Allah. Jangankan mau soleh, ridho aja enggak dengan kefakirannya. Khawatirnya begitu. Mau pilih kaya soleh ke surganya belakangan. Terus pilih mana nih? Nah, sedang-sedang aja lah ya. Ya jangan terlalu kaya. Sedang-sedang aja lah, sedang-sedang aja begitu. Yang penting ya cukup lah begitu ya. Mau beli mobil cukup ya. Mau beli sawah cukup begitu. Ya. Asal ada aja begitu ya. Anak mau bayar sekolah ada begitu ya. Mau berangkat haji ada. Itu asal ada namanya itu. Asalnya ada. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Maksudnya haram mengakhirkan zakat fitrah begitu sampai waktu ini. Kapan itu? Lewat hari raya. Mengakhirkan zakat fitrah sampai melewati hari raya. Jadi sampai malam kedua bulan Syawal itu haram itu. Oh nanti malam kedua Syawal masih belum zakat, haram. Haram di situ bukan berarti dia nggak boleh zakat ya, tetap zakat wajib, itu hutang dia sama Allah itu, karena zakat fitrah itu adalah hak Allah. Ya, teman mengakhirkan sampai lewat 1 Syawal itu hukumnya haram, itu maksudnya begitu. Ya, bukan zakat fitrahnya haram, tetap zakatnya harus dikeluarin wajib. Cuman diakhirkan, ditunda-tunda sampai lewat dari 1 Syawal masuk 2 Syawal itu hukumnya haram. Nah ini pun ya. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur nggak apa-apa. Nah bedakan dengan masalah yang keempat tadi. Yang keempat itu kalau ada maslahat bukan uzur ya. Uzur itu kan artinya mau nggak mau kan begitu. Kalau maslahat kan ya bisa saja kita mengeluarkan. Tapi karena ada yang lebih penting, ada yang lebih utama, maka kita akhirkan. Kayak tadi kan masalah itu seperti menunggu siapa? Fakir yang soleh atau kerabat ya. Itu kan bisa saja kita zakatnya dari sebelum sholat id kepada fakir yang mana saja, kan begitu. Mau keluarga bukan keluarga, soleh nggak soleh bisa saja. Cuman karena ada kepentingan, ada maslahat, ada manfaat yang lebih besar, adalah zakatnya kepada fakir yang soleh atau keluarga, kepada kerabat, maka kita akhirkan setelah sholat id baru zakat. Itu nggak makruh. Kenapa? Ada maslahat, bukan udur. Kalau udur itu ya nggak ada pilihan, mau nggak mau. Nah untuk masalah yang kelima ini kan mengakhirkan zakat fitrah sampai lewat 1 Syawal, artinya ketika sampai masuk 2 Syawal itu kan hukumnya haram. Mengakhirkan itu haram, jelas ya, haram kecuali ada udur, bukan ada maslahat. Kalau maslahat nggak diperkenankan. Misalnya begini, oh ini fakir yang soleh datangnya nanti malam, udah masuk tanggal 2 Syawal, itu nggak boleh pak, udah zakat sekarang aja. Sebab apa? Itu bukan udur, maslahat. Kenapa? Uang sekarang mau zakat bisa sama siapa aja, asalkan golongan yang 8 kan begitu. Nah, jadi untuk masalah yang kelima nggak berlaku maslahat, yang berlaku itu udur. Kalau ada udur nggak haram. Contohnya mana?
Wa takunu qadaan biduni ismin ka'an lam yahdur malu, seperti hartanya belum punya. Dia punya harta sebetulnya, ya punya harta, cuman hartanya itu belum dia pegang. Misalnya nih, ada orang punya utang sama kita, gede nominalnya 5 juta. Ya kita juga punya 3 juta, tapi kan cukup untuk hari raya. Itu kan nggak boleh ya. Kita butuh hari raya 3 juta untuk anak kita, istri kita, pembantu kita, orang tua yang miskin misalnya, cukup 3 juta. Lalu kita potong buat zakat fitrah, tapi kita kekurangan, ya nggak boleh. Ya tetap berarti kita nggak wajib zakat karena kita nggak mampu. Ini mampu, cuman uangnya itu yang 5 juta ada di orang. Kita pegang pas buat kebutuhan hari raya doang tuh 3 juta tuh. Yang 5 juta misalnya ada di orang. Nih orang bayar hutangnya malam 2 Syawal. Otomatis kita nggak mau kan harus malam 2 Syawal zakatnya. Kenapa? Nunggu dia orang bayar hutang. Apakah kita dosa? Tidak berdosa. Kenapa? Ada uzur yang nggak ada pilihan, mau nggak mau kan begitu. Atau contoh uzur itu adalah tidak menemukan mustahik zakat secara total. Fakir nggak ada, miskin nggak ada, ghorim nggak ada, mualaf nggak ada, fisabilillah nggak ada, ibnu sabil nggak ada, hamba sahaya nggak ada, amil nggak ada, semuanya nongol katanya tuh mustahik zakat yang miskin malam 2 Syawal. Lah mau nggak mau kita kan nunggu malam 2 Syawal, udah lewat hari rayanya mas, nggak dosa. Kenapa? Uang mau zakat sama siapa? Itu namanya apa? Udur bukan masalah. Ya, jadi nggak dosa kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, dosa. Diakhirkan zakat fitrah sampai lewat hari raya, artinya sampai masuk tanggal 2 bulan Syawal. Kecuali ada uzur. Contoh uzur apa? Uangnya belum datang, belum ada. Adanya nanti setelah lewat hari raya. Atau misalnya apa lagi? Tidak menemukan mustahik zakat, begitu. Itu udur namanya, dan tidak berdosa. Tetap dia wajib zakat, cuman status zakat fitrahnya qada ya. Nanti pakai qadoan begitu ya. Nah, wa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi qadoan lillahi taala, qada. Ya seperti misal kejadian beberapa tahun yang lalu mudik ya. Itu ada yang sampai lewat hari raya itu, Pak. Lewat ya. Hari rayanya hari Jumat, malam 1 baru datang dia tuh. Awalnya mah dia mau zakat fitrahnya itu ya di kampungnya, nanti aja lah di kampung di mana saya malam takbir ada, di situ saya zakat fitrah. Nah, dikira-kira malam takbir nyampe rumah nih, udahlah nanti zakatnya malam takbir di rumah aja di kampung saya. Ternyata macet berkilo-kilometer. Malam takbir masih di jalan, hari raya masih di jalan. Di jalan nggak ada tuh mustahik zakat, fakir miskin nggak ada, amil nggak ada, kelompok yang 8. Sampai di rumah malam kedua Syawal, udah lewat kan tuh lebarannya tuh, Idul Fitrinya. Apakah dia dosa belum zakat fitrah? Tidak. Kenapa? Udur. Cuma nanti niatnya zakat fitrahnya apa? Qada gitu. Nah. Misalkan terburu kan nggak masalah kan ya, iya. Alaman tajibu, kepada siapa wajib zakat fitrah? Wallahu a'lam bishawab.